Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi hak paten. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Sri Rizky Fitriah, dan rekan saya, Rahma Hikmatul Hidayah. Pengertian hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian terdapat unsur-unsur dalam hak paten. Yang pertama, invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Kemudian, inventor. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Kemudian, subjek paten. Subjek paten adalah proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Selanjutnya, sifat paten. Sifat paten bersifat terbuka, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten, yang dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan dengan permohonan paten. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat paten. Syarat untuk mendapatkan hak paten ada 3, yaitu yang pertama, penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Kemudian yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal industrial. Suatu penemuan teknologis canggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri, atau karena harga sangat mahal atau tidak ekonomis, maka tidak berhak atas paten. Kemudian yang terakhir, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga, atau non-obvious. Bila sekedar menggunakan benda, maka tidak dapat dipatenkan. Misalnya, menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus di atasnya, hal ini tidak bisa dipatenkan. Selanjutnya, paten dan invensinya. Ruang lingkup paten. Ruang lingkup hak paten secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paten sederhana, kemudian yang kedua, paten dari beberapa invensi, kemudian yang terakhir, invensi yang tidak dapat diberi paten. Invensi yang tidak dapat diberi paten, yang pertama, proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Kemudian yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Kemudian yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Dan yang terakhir, semua makhluk hidup kecuali jasad ternik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Sistem pendaftaran paten. Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu yang pertama, sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atau invensi baru sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang kedua, sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hak paten, yaitu jangka waktu perlindungan paten. A. Paten 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. B. Paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Yang harus dilakukan sebelum mengajukan paten, melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website, antara lain di bawah ini. Melakukan analisa, apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. Mengambil keputusan,
Jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan daripada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten, dan jika tidak, sebaiknya tidak perlu diajukan. Untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. Pengajuan permohonan paten. Mengajukan surat permohonan ke kantor Dirjen HKI dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. 2. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten. 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. 4. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten. 7. Judul invensi. 8. Klaim yang terkandung dalam invensi. 9. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. Hak dan kewajiban pemegang paten. Hak pemegang paten. 1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan. A. Dalam hal paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. B. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. 2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. 3. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. 4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Hak dan kewajiban pemegang paten. Kewajiban pemegang paten yang pertama, memegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Yang kedua, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dalam pemegang paten dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengalian paten dapat dilakukan apabila adanya hak pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.